Adapun yang kedua, duduk dalam salat ya, terus disuruh jadi imam. Duduk kalau karena uzur nggak apa-apa. Jadi urutannya itu salatlah sambil berdiri. Jadi kalau mampu bapak berdiri, salat berdiri tetap. Kan uzurnya cuma nggak bisa ke bawah, berdiri. Nah pas mau ruku, ruku sempurna. Karena nggak bisa turun ke bawah, bapak duduk. Sujudnya sambil duduk. Allahu Akbar. Begitu. Iya, Allahu Akbar. Ini duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi yang kedua, terus berdiri. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Begitu ya. Nah sekarang bisa nggak berdiri begitu? Kalau bisa berdiri tetap harus berdiri. Iya. Jadi uzurnya karena nggak bisa ke bawah, bangkit itu berat, atau duduk di bawah terasa berat, ya sudah duduk di kursi. Itu aja yang diambil. Jangan dari awal salatnya sambil duduk, ya. Nah makanya kalau mampu berdiri ya berdiri. Iya. Makanya sempat ada kritikan kan, ketika ada salah satu tokoh ketika menyampaikan ceramah, ya dia berdiri, tapi ketika sholat, dia duduk. Iya. Nah terus gimana? Kalau memang nggak sanggup berdiri, sakit, nggak kuat lama, ya sudah sholat sambil duduk. Ternyata dia jadi imam, ya suruh jadi imam, ya sudah, makmumnya nggak apa-apa, ya berjamaah nggak apa-apa, cuma makmumnya duduk juga apa berdiri nih, gitu ya. Kalau duduk juga enak juga, baca panjang juga nggak kerasa. Iya, tergantung kalau imamnya memulai salat sambil berdiri, terus di tengah salat dia duduk, imam tetap meneruskan sambil berdiri. Ya, makmum meneruskan sambil berdiri. Tapi kalau imamnya dari awal salatnya sambil duduk, makmum juga salat sambil duduk. Begitu ya. Nah, jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Begitu Pak, yang ada dalil-dalilnya. Karena Rasulullah SAW pernah salat sambil duduk, terus ada sahabat yang bermakmum, mereka salat sambil diri. Nabi suruh turun, duduk gitu ya, pakai isyarat tapi yang nggak ngomong. Selesai salat Nabi kasih tahu, hampir saja kalian melakukan seperti perbuatan orang raja Persia, para raja Romawi, di mana rajanya duduk, rakyatnya berdiri, gitu ya. Jangan lakukan. Kalau duduk, imamnya duduk, kalian juga duduk. Iya, masya Allah. Ya. Tadi kan Nabi mengisyaratkan supaya sahabat suruh duduk. Iya. Misalnya kita lagi sholat, sampai kita anak kecil berisik, kita kasih isyarat begini, boleh nggak? Boleh, kasih isyarat boleh, selama tidak ngomong. Iya. Kalau ngomong batal. Iya. Atau isyarat. Nah, udah. Jangan. Nah itu shoot aja itu nggak boleh. Iya. Tapi kalau isyarat nggak apa-apa. Ya. Nah, maka seperti yang sempat viral, Syekh Huzaifi lagi bermakmum, kebetulan beliau waktu itu bukan jadwal imam. Terus imamnya salah bacaan, lupa, terus nggak ada yang segera membenarkan. Syekh Huzaifi hafal, kalau untuk membenarkannya bisa, tapi beliau posisinya nggak persis di belakang imam. Maka Syekh begini ngelongok. Maksudnya apa? Dilihat di belakang imam itu ada petugasnya yang ditugaskan untuk mengoreksi bacaan imam kalau imamnya salah. Jadi udah ada petugas yang ditunjuk. Nah, Syekh memastikan ada nggak tuh. Kalau nggak ada, Syekh yang akan benarkan. Tapi pas dia longok, oh ada. Sudah, Syekh nggak jadi teruskan. Ya, nah itu kan sempet terekam terus di studio. Gimana ini? Syekh sholat nengok-nengok gitu. Padahal nggak apa-apa menengok untuk satu kemaslahatan. Ya, lagi sholat tas di sebelah sono kayaknya dia ngambil, lihat, oh ada, aman gitu ya. Nah begitu juga memberikan isyarat. Ini juga pernah terjadi. Syekh Bandar Balilah ketika jadi imam, beliau lupa
terus ada makmum yang dia bukan petugasnya juga, terus ngingetinnya kayak sok gitu ya, dengan bacaan yang keras, dia luruskan bacaan, dibenarkan bacaannya syekhnya begini, ngasih isyarat, sabar, saya lagi berupaya nginget dulu gitu ya. Nah jadi ada etikanya juga ngingetin imam, jangan sok tampil nih saya lebih, ada makmum yang lebih hafid dari imam, ya. Padahal dia duduknya, berdirinya di saf paling belakang, ya. Dia luruskan, fasanu yassiruhu lil usra, wah gitu ya. Nah, ini nggak etika ini, ya. Karena salah dia, fasanu yassiruhu lil yusra, fasanu yassiruhu lil usra, bukan yusra. Batal ya kalau gitu ya. Nah, harusnya ingat pelan aja, fasanu yassiruhu lil usra. Nah, kalau dia ingat, alhamdulillah. Dan yang paling berhak ngingetin yang di belakang imam aja. Kalau posisinya dia jauh, jangan teriak-teriak. Dan nggak semua makmum juga berkewajiban untuk ngingetin, iya. Sudah cukup terwakili. Kalau semuanya ngingetin, makmumnya malah bingung, imamnya bingung. Ini yang mana ini ya? Tambah lupa, tambah kacau jadinya. Nah, jadi kasih kesempatan imam untuk mengulang. Makanya imam itu kadang ketika dia lupa, dia mengulang lagi dari ayat sebelumnya, terus ketemu. Biarin dulu. Nah, itu syekhnya ngasih isyarat. Kalau orang Arab kan begini kan tandanya sabar, ya kan? Sabar, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru. Gitu ya. Itu isyarat. Kalau kita nggak berlaku gini ya. Nah, bukannya gini ya. Nah, jelas? Barakallahu fiik. Hadza siratun mustaqim.